Salam, salam jumpa kembali para pejuang kehidupan di sekolah kehidupan, sekolah yang gak pernah tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih ya buat semua rekan pejuang kehidupan yang sudah mendukung channel ini sehingga channel ini terus berkembang dengan cara like, mengkomen, mensubscribe, men-share, bahkan menonton setiap video sampai dengan selesai. Baik, pada hari ini kita masih ada pada pelajaran dari seorang tokoh Alkitab, tokoh yang bijaksana yang bernama Salomo. Pada hari ini saya akan baca dari Alkitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-19. Demikian bunyinya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, sekali lagi, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, dari sini kita bisa belajar ya, belajar untuk supaya kita mengontrol bibir kita, mengontrol perkataan kita. Seperti pepatah yang populer yang kita dengar, diam itu emas ya, diam itu emas. Nah, sesuailah dengan firman Tuhan ya, hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo, dan hikmat itu diberitahukan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi Salomo mengajarkan orang yang bisa mengontrol bibirnya, dia adalah orang yang berakal budi ya. Jadi dia bukanlah orang yang banyak bicara ya, ngomong gak karu-karuan, yang gak penting pun diomongin ya. Jangan seperti itu kurang berakal budi. Salomo bilang supaya kita menjaga bibir kita, artinya ngomong tepat pada waktunya ya, berbicara tepat sasaran, berbicara to the point, berbicara tidak bertele-tele, singkat, padat, jelas. Nah, itu orang yang berakal budi. Tetapi kalau orang yang banyak bicara atau pembual ya, kalau bahasa Bataknya kami orang Batak parmanggang ya, suka ngomong yang inilah. Nah, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Jadi orang yang terlalu banyak ngomong ya, itu akan dinilai orang, akan dikaji orang, akan dipelajari orang kata demi kata. Apakah itu sesuai antara omongannya dengan tindakannya, selaras enggak? Ada banyak orang yang banyak bicara tidak selaras antara apa yang dia katakan dengan tindakannya ya, tidak selaras, tidak sinkron. Nah, karenanya orang-orang seperti ini akan didapati di dalam dirinya banyak sekali pelanggaran. Pelanggaran apa? Ketidaksinkronan ya, didapati ketidaksinkronan antara apa yang dia ucapkan, apa yang dia omongkan dengan apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Tidak sinkron antara apa yang dia omongkan dengan fakta ya. Ada banyak orang menceritakan bahwa dirinya hebat, dirinya mantap segala macam ya, tetapi kita lihat kehidupan sehari-harinya orang susah dia, orang miskin dia ya. Tapi kalau cerita ini, wah, dialah yang paling hebat daripada orang kaya, dialah yang lebih hebat daripada orang yang punya uang. Ceritanya ini kalau marmanggang dia, waduh,
Begono begini, Begono begini, Begono begini. Ada lagi yang luar biasa, ya, pembual ini orang banyak bicara. Dia ngomong tentang luar negeri, tentang Amerika. Oh, kalau Amerika itu Begono begini, Begono begini. Ya, presidennya itu Begono begini. Cerita dia. Ya, kalau Irak itu Begono begini, Begono begini. Pokoknya tahu dia. Sementara dia jangankan ke luar negeri, ke ibu kota negara Indonesia aja belum pernah. Tapi dia ke ibu kota negara Indonesia, ke Jakarta aja dia belum pernah seumur hidupnya. Tapi kalau membahas tentang luar negeri, di kede-kede, di lapo-lapo, jago ini. Nah, inilah pembual itu tadi, sehingga orang mendapati banyak ketidaksinkronan, ya. Karenanya pepatah bilang diam itu emas, ya. Ya, seperti ilmu padi, semakin berisi semakin tunduk, semakin berisi semakin tunduk, semakin berisi semakin tunduk. Artinya semakin banyak kita tahu, semakin kita rendah hati, semakin kita kontrol perkataan kita. Nah, itu orang yang berhikmat, itu orang yang berakal budi. Jadi orang yang berakal budi adalah orang yang dia tahu banyak hal, tapi dia tetap rendah hati, ya. Nah, dia akan berbicara ketika diminta berbicara. Dia akan ngomong ketika dia diminta ngomong. Kalau dia tidak diminta ngomong, tidak diminta berbicara, dia tidak akan. Artinya dia berbicara tepat waktu, dia berbicara tepat sasaran, dia berbicara lugas dan tegas, ya, tidak berbicara merono merene, merene merono, merono merene, merene merono, tidak seperti itu. Ya, jadi demikianlah pelajaran kehidupan kali ini yang diajarkan oleh Salomo kepada kita, agar kita menjadi orang yang berhikmat, agar kita menjadi orang yang berakal budi. Orang yang berakal budi adalah orang yang mengontrol bibirnya, ya. Dia tahu kapan waktunya berbicara, kapan waktunya berdiam diri. Itu orang berakal budi. Ya, demikian. Tetap semangat dalam kehidupan ini, tetap terus belajar supaya kita menjadi pribadi yang berakal budi, ya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam.